dijual dengan harga 132 juta ya teman-teman. Jadi dan masih banyak diskon-diskon yang lainnya teman-teman ya. Langsung udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Doain mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang, amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita pengen ngebahas ini DVSK Super Cap ya, yang 1.5 ya teman-teman. Sebelumnya ini DVSK Super Cap ini ada dua model ya. Ada yang 1.3 itu yang diesel. Nah kalau yang 1.5 ini dia gasolin alias bensin ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu ya teman-teman untuk spesifikasinya dulu. Kalau sebelum ke ngelihat kondisi unitnya seperti apa. Kalau DVSK Super Cap yang 1.5 gasolin ini, kalau untuk posisi mesinnya dulu ya, dia pakai DK15. Jadi 1.5 liter gasolin DOHC VVT ya, inline 4 silinder ya teman-teman. Dan kalau untuk kapasitas silindernya di 1498 ya, sekitar ya kurang lebih dikit lah ya, mepet di 1500. Terus kalau untuk tenaga maksimumnya di 102 PS di putaran 6000 rpm, dan untuk torsi maksimumnya di 140 Nm ya di putaran 4000 rpm. Dan untuk sistem bahan bakarnya dia electric control injection ya kalau untuk elektriknya. Terus untuk transmisi dia 5 speed manual. Terus untuk sistem penggeraknya dia posisinya pakai roda belakang ya, rear wheel drive ya. Terus untuk sistem kemudi jadi rack and pinion. Terus untuk rem dia depannya itu dia pakai disc brake, belakangnya pakai drum ya teman-teman. Untuk spesifikasinya nanti kalau untuk spesifikasi lebih detailnya nanti kita masukin di sini aja lah ya, kita jelasin di sini nantinya, kita tampilin biar teman-teman bisa ngelihat ya. Kita lihat dulu secara di eksteriornya dulu ya teman-teman. Eksteriornya dulu kita lihat. Paling awal itu dari bagian atas. Di bagian paling atas sekali dia ada antena teman-teman ya, ada antena di tengah dan 2 kali wiper. Dan untuk washernya alias semburan air kacanya dia misah, nggak di batang wiper ya teman-teman. Dan lanjut lagi di sini dia pasti pakainya lampunya halogen ya, multi reflektor ya teman-teman di sini. Terus untuk di bagian sini, untuk di bagian depan sini dia ada emblemnya DVSK ya. Untuk bagian grill tengahnya ini ya ada emblem DVSK. Ini dudukan platnya. Sini ada cover dummy ya, kemungkinan bisa dipasang lampu kalau untuk di sini. Terus ya di sininya ke area radiatornya ya, cuma radiatornya bagian bawah. Nah ini untuk bumper bagian bawahnya ya, plastik ya teman-teman. Kalian bagian bawah ini, kalau ini untuk tampilan paling bawahnya. Jadi biar teman-teman bisa ngelihat ya, itu untuk bagian engine-nya itu udah dipasang engine guard ya, kelihatan ya di bawah situ ya. Nah ini untuk tampilan di bawah radiatornya ya teman-teman. Oke, kelihatan ya semuanya itu di bagian bawahnya. Itu untuk tampilannya dulu. Terus kita lanjut di bagian samping. Kalau untuk bagian samping sebelah sini ya udah ada talang air ya teman-teman, udah ada talang air. Terus posisinya dia ulah di sini, kelihatan ya teman-teman, udah ada spionnya. Kita lihat posisinya ya, ini area di dalamnya ya di sini. Nah, ini ya teman-teman, kalau untuk area depannya ini dia untuk posisinya fluidanya aja ya teman-teman. Nah ini untuk posisinya minyak rem, posisinya di sini bisa lihat
terus cap radiator, ini ada reservoir ya kan, untuk P2H nya ya teman-teman, P2H nya. Terus ini untuk wiper ya, air wipernya. Tuh kalau misalnya mau ngeliat P2H dan kondisinya di dalamnya ya itu kelihatan ya, ada radiatornya. Lampu jadi lebih gampang ya kelihatan di sini ya. Jadi kalau untuk ganti lampu langsung dibuka di sini juga bisa ya teman-teman. Ini untuk fuse boxnya kelihatannya. Ini motor wiper kelihatan ya teman-teman. Itu untuk kondisi di dalam cupnya ini. Kalau kita ngelihat ya, nah di sini kan udah ada petunjuk nih ya, udah ada petunjuknya, bisa diperhatiin kalau teman-teman kalau mau ngelihat petunjuknya. Oke. Oh iya teman-teman, jadi kalau untuk harganya sendiri untuk DPSA Super Cap yang 1500 ini ya, alias yang bensin ini, di sini dijual dengan harga 132 juta ya teman-teman. Jadi dan masih banyak diskon-diskon yang lainnya teman-teman ya. Langsung kontak aja kalau misalnya emang ada yang minat di sini. Nantinya masih kalau untuk dari segi pembelian bisa kontak aja Pak Ari ya. Nomor kontaknya Pak Ari nanti saya masukin di deskripsi ya teman-teman. Jadi tanyain aja promo menariknya apa terkait masalah Super Cap, kalau ada potongan harga lainnya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ke sini. Lanjut ya ke sampingnya. Jadi dia untuk pintu dia udah ada talang airnya ya teman-teman, talang airnya. Dan untuk bagian kaca dia rata ke depan kayak gitu ya, bukan ke bawah ya teman-teman. Kalau untuk spion dia masih manual teman-teman, masih manual. Dan di bagian sebelah kanannya dia udah ada lampu sennya juga ya, lampu sennya juga di bagian situ. Terus lanjut lagi dari segi handle-nya, jadi dia sistemnya tarik kayak gini ya, sistemnya tarik kayak gini. Nah dan dia masih udah ada kuncinya di sini. Terus turun lagi ke bawah, dia udah ada posisinya kepetnya lah ya ngomongnya. Jadi penahan percikan daripada ban depan ya teman-teman. Dan kita lihat dulu untuk profil bannya sendiri, dia pakai GT radial ya teman-teman, pakai GT radial. Kalau untuk profil bannya ini dia pakainya ini ya teman-teman, 102/100 R ya teman-teman, 185 R14 C 102/100 R ya teman-teman, tubeless. Itu ada tulisannya tubeless. Dan untuk posisi bautnya dia pakainya yang 5 baut ya. Oke teman-teman, 185 R14C radial. Nah ini untuk tampilan shock breaker bagian depannya kayak gini ya teman-teman. Dan untuk bagian covernya cukup rapi sih, cukup rapi. Dan ini kayak yang apa, material bludru gitu loh. Oke, kita lanjut lagi di bagian ke arah belakangnya lagi ya teman-teman. Untuk posisi di karoserinya bagian belakang, jadi dia udah dipasang tulangan-tulangan ini ya teman-teman, alias kalau kita ngomongnya apa ya, guardnya lah ya, guardnya. Jadi kan biasanya kan kalau yang lain itu kan harus dibuatin lagi. Nah dia udah terpasang kayak gini ya teman-teman, udah kepasang. Dan di sini ada beberapa hooknya udah kepasang, dan dia ada kaca cukup lebar juga di bagian belakangnya. Nggak cuman bagian atas yang dipasang guardnya, di bagian bawah juga udah dipasang guardnya ya. Bisa teman-teman lihat, jadi udah dipasang untuk guardnya. Dan di bagian pickupnya bagian sini ya teman-teman, jadi dia udah dipasang juga rubbernya ya. Jadi untuk stopper, jadi kalau misalkan emang lagi ngebuka baknya ini, jadi nggak mentok langsung full langsung ke bawah situ ya. Dan untuk bagian bensin, pengisian bensinnya di sini teman-teman, pengisian bensinnya di sebelah kanan ya, pengisian sebelah kanan. Dan tangkinya kelihatan ya, tuh tangki bensinnya ya, kelihatan kalau area tangki bensinnya. Oke, di bagian sini bisa dibuka bagian sebelah kanannya, dan ada stiker ya warna kuning, oranye dan biru. Ada tulisannya Super Cap ya teman-teman.
Bagian ban belakang dia sama kalau untuk profil bannya 185 R14C ya teman-teman. Dia pakainya yang GT radial dan ada kepetnya juga di sini, plastik ya. Itu kalau untuk tampilannya. Itu bisa dibuka. Terus di bagian belakang, paling belakangnya ada stiker DPSK, terus ada 1.5 DVVT ya. Dan ini untuk lampunya ya teman-teman. Untuk lampunya dia masih pakai bohlam ya, masih pakai bohlam. Ini kalau untuk tampilan lampunya, lampu sen, lampu stop dengan lampu mundurnya ya. Itu untuk pelatnya, dudukan pelatnya. Dan di sini ada untuk ban cadangan ya, udah disiapin juga. Terus memang beli unit, ada ban cadangannya juga ya teman-teman. Nah ini untuk tampilan kaki-kaki bagian belakang ya. Ini untuk lip springnya, untuk shock absorber, gardan ya. Dan ini bagian muffler ya, alias knalpot ya teman-teman. Jadi knalpotnya itu lurus ya. Nih kalau mau ngeliat lurusnya tuh. Jadi dia dipasang klem-kleman di situ, rubber klemnya juga ada di situ ya. Jadi dari depan langsung ke belakang sini ya teman-teman. Tuh. Dan nggak ketinggalan pastinya ada stopper ya dia. Di U-klemnya lip spring bagian situ. Oke. Tuh kalau untuk tampilannya bagian paling belakang ya. Ini ada tulisan super capnya. Bagian sebelah kiri unit sama kayak yang sebelah kanan, tapi bedanya di sini nih. Ini ditambah cover ya kalau kita ngomongnya. Jadi seenggaknya kan nyamain yang kayak yang di sebelah kanan tempat bensinnya ya teman-teman. Nah ini kalau untuk area powertrainnya ya. Ini mufflernya, kalau teman-teman lihat ya. Nih, kita terangin lagi ya. Nih, ini untuk area muffler. Jadi keluar posisi dari situ, langsung ke tabung pengeluarannya langsung ke belakang ya. Dan dia 1 kali trap sub ya teman-teman. Jadi dari output transmisi langsung ke gardan belakang ya, kelihatan transmisi. Dan di sini udah dipasang guardnya nih, yang udah saya jelasin dari depan ya. Jadi pasang guardnya di sini. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman saya tanda kutip gesrot gitu ya. Dia udah dipasang guardnya tuh. Tuh udah kelihatan semua ya. Tuh tampilan bawahnya. Oke. Nah ini untuk bagian sebelah kiri ya teman-teman, bagian sebelah kiri. Jadi dia sama, dia udah ada talang airnya dan udah ada lampu sennya di situ. Nah ntar kita coba lihat di bagian dalamnya seperti apa ya dalamnya ya. Ini kalau untuk bagian dalamnya ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu dari door trimnya ya teman-teman. Ini kayak semi kulit tapi bukan benar-benar kulit ya teman-teman. Ini untuk door handle-nya, ini untuk ngelock pintu. Dan dia masih engkol ya, ini untuk engkol, ini untuk pegangannya yang di pintu. Terus dia cuma batas ini teman-teman, di bawahnya ini ketutup ya. Kalau untuk lapisan covernya cuma batas ini, di bagian bawahnya ini ketutup plat ya. Terus di bagian sini dia ada pijakan, jadi beda stepnya ya teman-teman. Jadi nggak langsung rata, jadi pada saat memang naik dia ada beda stepnya di sini dan dia langsung masuk ke sini. Nah kalau untuk safety beltnya, jadi dia bukan reclean ya teman-teman. Jadi belum reclean, jadi masih posisinya lepas kayak gini ya teman-teman. Kalau untuk reclean safety beltnya ya. Nah ini untuk joknya alias operator seatnya, dan dia belum ada headrest ya, belum ada headrest di sini bagian operator maupun tempat penumpang gitu ya teman-teman. Itu untuk tampilan dari segi joknya. Nah kita lihat masuk ke dalam. Ini untuk pedalnya di bagian bawah sini, gas, rem dengan kopling ya teman-teman. Nantinya kita coba lihat di bawah joknya ini untuk tampilan engine-nya ya. Coba kita lihat dulu bagian dalam sini. Ya, untuk bagian penumpang di sini bisa ngangkut dua penumpang ya teman-teman. Nah ini masih bungkusan ini, sama aja pickupnya pickup baru ya, si bungkus. Nah tampilannya akan dibungkus kayak gitu. Oke, nah ini untuk tampilannya. Jadi untuk di bagian penumpang dia ada
pegangannya di situ, di atas ini, dan di bagian depan. Kalau untuk bagiannya operatornya itu cuma ada di bagian sini teman-teman, di bagian sininya nggak ada dia ya tuh. Dan di bagian operator dia ada sun visor, tapi di bagian penumpang dia nggak ada sun visor tuh teman-teman. Kalau untuk gambarannya, kalau untuk safety beltnya dia ke kabin ya, kabin dia nggak ke jok gitu. Dan ini ya udah dilengkapin AC juga ya teman-teman, udah dilengkapin AC, bukan cuman blower. Nah ini posisinya fan speednya, dan ini untuk temperaturnya ya, temperatur AC nya. Untuk transmisi dia posisinya manual ya, 5 percepatan dan 1 mundur ya. Untuk sistem rem tangannya di sini jadi ya. Dan untuk ada kisi-kisi AC 4, 1 di sana untuk penumpang, 2 di sini ya, ketiga yang ini, yang keempat di sini. Dia ada 4 pitches ya teman-teman, ada 4 lubang. Dan untuk MP3 dan radio dia udah dilengkapi oleh auxiliary dan USB ya teman-teman. Sini ada konsul, di sini kebuka, terus ada di sini juga, dan di sini ada laci ya teman-teman, ada laci itu. Terus di sini di bawah sini ada laci lagi, dan di sini ada port ya, ada port di situ. Lanjut di sini ada laci lagi untuk naruh duit atau koin. Sini ada tombol-tombol dummy kalau mau buat apa aksesoris ya. Sini untuk emergency switch ya, emergency switch lampunya tuh. Terus kalau untuk dari steering dia pakainya posisinya 3 palang, nggak ada emblem apa-apa ya, ataupun nggak ada tombol apa-apa. Dia cuman ada untuk horn dan lambangnya DPSK di sini ya teman-teman. Untuk panel kayak gini, jadi dia untuk speedo, temperatur dengan dial ya teman-teman. Nah itu tampilannya. Kalau posisi ini nggak hidup. Oke. Kalau untuk posisi di bagian dashboard ini agak rata ya teman-teman. Jadi agak rata posisinya ke area dashboardnya sini. Jadi kalau misalnya mau naruh barang juga masih memungkinkan kalau untuk naruh barang tuh di bagian situnya. Kalau untuk bagian penumpang tuh nggak jauh beda ya kayak yang di sebelah kanan ya teman-teman. Dan ini untuk matrasnya lumayan empuk ya kalau di sini. Matras kabinnya ya teman-teman. Nah nantinya coba kita lihat di bawah joknya ini seperti apa ya teman-teman. Jadi seenggaknya teman-teman tahu sih, kalau misalnya emang mekanik bisa ngelihat oh area mana engine-nya kayak apa, posisi di dalamnya ya. Oke ya teman-teman, kita coba liatin dulu. Nah ini ya teman-teman, jadi pada saat memang bisa dibuka dia ada 2 kali engsel, ada di sini 1, yang 2 di sana ya engselnya teman-teman. Nah jadi bisa kelihatan di bawah jok penumpang itu dia ada baterai ya teman-teman. Jadi baterainya di bawah jok penumpang ya. Dan nggak usah khawatir juga, dia udah ada juga cover anti panas di sini ya, penahan panasnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya emang area engine-nya temperaturnya ada kemana-mana ya. Jadi udah ada di lapisin juga di sini. Terus di situ ada cap oli engine. Jadi kalau untuk pengisian oli engine-nya ya teman-teman, baterainya kelihatan jelas lah ya. Kalau misalnya emang mau ada aktivitas perbaikan gitu ya untuk kedepannya, atau ganti baterai atau segala macam lah aktivitas mekanikal yang ada di sini ya teman-teman. Oke, itu yang di jok penumpang. Nantinya kita coba di jok operatornya ya, kita lihat di bawah jok operatornya ada apa. Yuk. Nah ini ya teman-teman, jadi kalau untuk di bagian jok operatornya itu bisa kita lihat di sini ada filter udara ya, atau air cleanernya. Di sini ada instruksi juga, jadi tiap kali pembersihannya itu ada teman-teman beberapa aktivitas pembersihan untuk filter udaranya ya. Terus di sini bisa kelihatan kompresor AC-nya. Kalau misalnya emang mau ngejust freon di situ ya, dan alternatornya kelihatan ya tuh, alternator mobilnya ya. Ada dipstick, oli engine. Kalau mau ngeliat level kelihatan semua ya kalau di sini teman-teman.
Tuh, kalau ini engine controllernya nih, nyelip di bagian sini nih. Mantap ya, kelihatan banget lah kalau di sini kalau untuk aktivitas mechanical teman-teman mekanik. Oke. Nah, kita tutup lagi. Jadi dia ada 2 kali engsel. Di engselnya di sini juga ada, sini dan di situ juga ada 2 di bagian untuk penumpang. Nah, untuk bagian kuncinya kayak gini nih di sebelah kanan ya teman-teman. Sini ada switch biasa standar ya kayak yang lainnya, lampu rating ya teman-teman. Dan di sini untuk intermittent, untuk wiper ya, kecepatan wiper tuh. Kalau untuk switchnya itu aja sih kalau untuk tampilan di dalam kabinnya DPSK Super Cab yang 1.5 ya teman-teman. Coba kita keluar dulu ya. Itu aja ya teman-teman. Jadi videonya terkait unit DPSK Super Cab yang 1500 cc. Di sini kalau ada yang minat itu dibuka di harga 132 juta dan masih ada potongan yang lain. Langsung kontak aja Pak Ari, nomornya di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.